Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya bersama-sama, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai detik ini itu semua karena anugerah-Mu. Bukti kasih-Mu pun Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kami memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami dapat memahaminya, bahkan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, dalam kitab Hagai pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu sekalian akan merenungkannya di dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saat ini kalau kita perhatikan dalam dunia kita saat ini sedang menyediakan suatu tempat atau sedang menyediakan suatu zona di mana manusia merasa nyaman dalam zona tersebut, di mana manusia dikelilingi dengan kehidupan yang serba cepat, kehidupan yang instan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kehidupan orang-orang sekarang ini, bahkan kita pun mengalaminya, banyak hal yang kita lakukan itu serba instan dan tidak perlu lagi repot-repot. Misalnya dalam hal-hal praktis, kita mengalami suatu perkembangan yang luar biasa. Nah, ini adalah suatu perkembangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita secara jasmani. Nah, perkembangan secara jasmani ini membuat manusia tidak lagi mau merasakan apa itu yang namanya suatu proses, atau manusia itu tidak mau mengalami hal yang membuat dirinya mengalami suatu kendala atau mengalami suatu masalah di dalam kehidupannya, karena menganggap bahwa segala keinginannya harus tercukupi dengan cara yang instan pula. Namun berdasarkan perkembangan tersebut perlu diingat bahwa perkembangan jasmani kita juga pada saat yang sama, pada waktu yang sama, perkembangan dalam kerohanian juga seseorang akan mengalami suatu perkembangan yang drastis yang hampir sama dengan perkembangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Nah, misalnya kehidupan kita yang serba instan itu membuat manusia dalam kerohaniannya pun mengalami kerohanian yang instan pula. Nah, misalnya yang kita rasakan saat ini karena dalam pandemi, maka beribadah pun orang tidak perlu lagi capek-capek untuk jarak jauh untuk ke gereja, ataupun manusia lagi tidak perlu capek-capek untuk mempersiapkan diri gitu untuk beribadah. Karena apa? Karena ibadah saat ini dapat kita beribadah saat ini dengan mudah, artinya bisa melalui Zoom, melalui online.
Jadi inilah perkembangan yang sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dalam kerohanian kita kadang juga membuat kerohanian kita merasa merosot. Karena apa? Karena kurang persekutuan dengan Allah. Karena apa? Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, ketika kita mau beribadah melalui online pun, belum tentu hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung. Jadinya kita mau buat apa saja, kita bebas. Kita bisa mematikan kamera dan kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini untuk itulah saya mau memberikan tema bagi kita semua untuk dapat kita merenungkan bersama-sama, yaitu perhatikanlah keadaanmu. Sekali lagi, perhatikan keadaanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mau memberitahukan sedikit latar belakang bagaimana kepemimpinan Hagai ini. Dalam kepemimpinan Hagai, pada masa pemerintahan Hagai, wilayah kepemimpinan Hagai pada masa itu mengalami kemerosotan ekonomi. Artinya mengalami kemerosotan yang secara fisik. Nah, pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu kita melihat bahwa baik Tuhan sedang dalam pembangunan. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ini menjadi suatu penyebab, salah satu penyebab kenapa pembangunan bait Allah dalam keadaan tidak dapat dilanjutkan atau sedang dalam ditunda atau tidak lagi dikerjakan. Nah, pada kepemimpinan Hagai kita melihat bahwa kalau kita melihat dalam kitab Hagai ini, Hagai mendorong orang-orang Yahudi untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan tema yang telah saya berikan, tidak lepas dari konteks yang telah saya katakan tadi, bahwa konteks dalam di mana Hagai mendorong bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Keadaan ekonomi yang sedang mereka alami sangat berhubungan erat dengan pembangunan bait suci Allah, karena dalam pembangunan bait suci pastinya membutuhkan ekonomi. Nah, sehingga ketika firman Tuhan datang kepada Hagai, pada saat itulah pembangunan tidak atau belum dilanjutkan. Mari kita melihat bersama-sama. Kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan yang telah saya baca tadi, terdapat 2 kali kalimat yang mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Nah, apa maksudnya ini? Kenapa firman Tuhan datang kepada Hagai dan tiba-tiba mengatakan bahwa perhatikanlah keadaanmu? Apa yang sedang terjadi? Nah, mungkin itu kita pertanyakan di dalam hati kita masing-masing, atau kita sering bertanya-tanya, mengapa dikatakan hal demikian? Mengapa ada perintah seperti itu untuk memperhatikan keadaan? Nah, kita melihat dalam 2 hal. Di sini sebelumnya kita melihat 2 hal ini, kita harus mengerti bahwa di sini Hagai sedang mendorong bagaimana supaya orang Yahudi dapat melihat keadaan yang sedang mereka alami saat ini, melihat bagaimana keadaan kehidupan mereka. Nah, kita melihatnya dalam 2 poin. Yang pertama adalah bangsa Yahudi melupakan prioritas utama. Nah, kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, berbicara mengenai bait suci, ya ini berbicara mengenai bait suci, sangat penting dalam kehidupan bangsa Yahudi. Itu yang pertama. Kemudian bait suci harus menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena bait suci adalah tempat kehadiran dan kediaman kemuliaan Allah. Dapat kita lihat di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-8, dalam Hagai pasal 2 ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Namun di sini perlu kita perhatikan bahwa memang di sini Hagai tidak menekankan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu mengenai ketergantungan, mengenai gedung yang alamiah atau mengenai gedung bait suci itu sendiri, melainkan ia hanya menunjukkan bahwa kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan menyebabkan umat Tuhan melupakan apa yang menjadi prioritas utama mereka. Hagai mau menekankan bahwa ketika mereka mau melupakan yang menjadi prioritas utama mereka, yaitu bait Allah, maka secara tidak langsung atau sama saja mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu yang kedua.
melupakan pekerjaan Tuhan juga akan berakibat pada kehidupan orang Yahudi pada saat itu, termasuk dalam kehidupan mereka secara jasmani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali yang telah saya katakan tadi bahwa bangsa Yahudi mengalami kemerosotan moral. Nah, ini pasti saling berhubungan. Karena ketika bangsa Yahudi melupakan pekerjaan Tuhan, melupakan Tuhan, yang saya bilang tadi bahwa ketika melupakan pekerjaan Tuhan, maka sama saja mereka telah melupakan Tuhan. Itu artinya bahwa mereka akan menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Yang seharusnya bangsa Yahudi selalu memprioritaskan bait Allah, memprioritaskan hal yang utama, memprioritaskan hal yang lebih tinggi, yaitu pembangunan bait Allah dalam kebutuhan sehari-hari secara material. Maka kalau kita melihat di sini bahwa ini sangat sebenarnya mengartikan bahwa bait suci itu menunjukkan bahwa itu sebagai tempat kehadiran Allah. Maka ketika mereka melupakan pembangunan rumah Tuhan, maka secara otomatis mereka telah melupakan Allah. Mari kita melihat di dalam Hagai pasal 2 ayat 19-20, kita dapat bandingkan di sana. Dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan di sana bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, sama dengan peristiwa yang terdapat di dalam kitab Hagai ini, bahwa bagaimana seharusnya orang-orang Yahudi harus mengutamakan Tuhan, harus mengutamakan mencari kerajaan Allah. Tetapi yang mereka lakukan adalah, kalau kita melihat dalam teks-teks selanjutnya, mereka tinggal diam di dalam rumah mereka yang telah mereka bangun sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan berarti kebutuhan kita tidak penting, tetapi perlu kita ingat bahwa di balik kebutuhan kita yang sedang kita butuhkan saat ini, ada hal utama yang perlu kita utamakan, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu dipahami bahwa bait suci juga berbicara mengenai hati setiap kita. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, bait Allah adalah tubuh kita. Bait Allah itu adalah diri kita, diri saya, diri saudara, dan diri kita semua. Jadi ketika kita mau mengutamakan Tuhan, harusnya kita mempersembahkan diri sebagai bait Allah, baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Di mana di sana Tuhan akan diam, Roh Kudus Tuhan akan diam di sana. Roh Kudus Allah akan diam di sana, Ia akan mendiami setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi di sini kita dapat mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang percaya mengatakan ia percaya kepada Tuhan, maka pastinya setiap hatinya harus menjadi bait suci Allah, menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi tempat kemuliaan Tuhan di mana Tuhan akan tinggal di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa kita pastinya mempunyai kesibukan tersendiri. Apalagi dalam masa pandemi ini, mempunyai masalah, mempunyai kesibukan tersendiri, mempunyai pekerjaan yang penting. Tetapi di balik kesibukan kita ini, apakah kita sudah memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita menanyakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di balik kesibukan dan di balik pekerjaan yang sedang kita lakukan, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama? Bahkan apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan, sebagai bait suci Allah yang dapat Tuhan diami? Patut kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Jikalau saat ini kita masih mengutamakan diri kita, saya tidak mengatakan bahwa diri kita tidak penting, tidak. Tetapi di balik kebutuhan kita, seharusnya kita harus mengutamakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, karena segala sesuatu keberadaan kehidupan kita, seluruh seluk-beluk kehidupan kita ini adalah di dalam naungan Tuhan. Kita harus mengerti siapa sumber kehidupan kita. Ketika kita mengerti siapa sumber kehidupan kita, maka pastinya kita akan mempersembahkan hidup kita sebagai bait suci Allah. Kita akan mempersembahkan kehidupan kita sebagai tempat kemuliaan Tuhan. Kita akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini ketika kita mau mulai menjauh daripada Tuhan, hai umat Tuhan, hai jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita memperhatikan keadaan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai memperhatikan berarti harus melihat secara seksama apakah hidup saya ini sudah benar apa belum.
tolak ukur kehidupan kita adalah firman Tuhan sendiri. Mari kita memperhatikan keadaan kita, karena hanya kita dan Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait suci Allah. Maka ketika diri kita menjadi bait suci Allah, pastinya juga kita akan memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Kemudian yang kedua, yang mau Hagai sampaikan kepada bangsa Yahudi yang pada saat itu sedang menunda pekerjaan Allah, sedang mengatakan bahwa belum waktunya untuk membangun bait Allah, belum waktunya untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Nah, ini juga sering terjadi untuk kita. Kita sering mengatakan bahwa besok aja saya berubah Tuhan, besok aja saya bertobat Tuhan, untuk saat ini saja saya mengikuti keinginan saya sendiri. Perhatikanlah keadaanmu. Mari kita memperhatikan keadaan kita masing-masing. Hagai mau menekankan di sini. Yang kedua adalah Hagai mengingatkan akan ketaatan setiap mereka. Kita melihat di sini bahwa bagi Hagai, sikap merupakan ungkapan pertobatan seseorang yang lebih nyata atau lebih mutlak ketika ia mengatakan bahwa ia sudah bertobat. Ketika kita mau mengungkapkan saja, saya sudah bertobat, saya bukan seperti yang dulu lagi, itu tidak cukup sebagai pernyataan ketaatan kepada Allah. Itu tidak cukup sebagai pernyataan kepada Allah. Kenapa? Karena bibir kita bisa berkata, tetapi hati kita belum tentu ikut, belum tentu setuju apa yang dikatakan oleh bibir kita. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hagai mengingatkan bahwa ketaatan akan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah meliputi perbuatan sebagai bukti dari pertobatan seseorang. Ketika bangsa Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa saya sudah bertobat, saya adalah umat yang sudah bertobat, yang sudah diselamatkan oleh Allah, yang sudah dipilih oleh Allah. Itu tidak menjadi pernyataan yang mutlak atau yang cukup untuk menyatakan bahwa saya sudah bertobat. Tetapi Hagai mau mengatakan bahwa ketika kita mau mengatakan kita bertobat, maka sudah seharusnya kita membuktikan lewat tindakan dan perbuatan kita. Yaitu salah satunya melanjutkan pembangunan bait Allah. Dapat kita lihat di dalam Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi di sini mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu harus bertindak, gitu loh. Harus bertindak untuk membangun bait Allah. Dalam teks yang telah saya baca tadi menuliskan tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi pun tidak cukup hanya diingatkan melainkan harus dibuktikan melalui tindakan mereka. Inilah yang Hagai ingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Inilah keadaan yang sedang terjadi, karena menganggap bahwa ketika saya telah bertobat cukup dengan mengungkapkan saja, cukup dengan berkata-kata saja, tidak dengan tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah di antara kita yang seperti itu? Adakah di antara kita yang juga seperti itu, yang sering mengatakan bahwa saya sudah bertobat? Mari kita perhatikan keadaan kita masing-masing. Mari kita melihat ke diri kita masing-masing. Mari kita mengintrospeksi diri dan mengatakan bahwa ketika saya telah mengatakan bertobat, ketika saya mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah buktikan melalui tindakan kita atau belum?
Ketika bangsa Yahudi berkata bahwa saya adalah umat pilihan Tuhan, maka sudah seharusnya mereka membuktikannya melalui tindakan mereka, yaitu melanjutkan kembali pembangunan bait Allah yang menjadi prioritas utama, yang menjadi di mana nantinya akan menjadi lambang kemuliaan Allah, di mana di sana Allah akan tinggal. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan bahwa belum tiba waktunya. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar dari apa yang terjadi dalam bangsa Yahudi. Terkadang kita seperti itu, mengatakan bahwa ya Tuhan, boleh nggak besok aja saya bertobat? Atau kan begini, Tuhan saya percaya kepadamu. Tuhan, saya sudah bertobat. Saya tidak hidup lagi dalam kebiasaan lama saya. Tetapi kita masih saja melakukan hal yang sama. Itu menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Tidak ada yang tahu diri kita selain kita dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyadari bahwa keadaan hidup yang sedang kita alami saat ini, yang sedang kita jalani saat ini, jauh daripada Tuhan, dan mengatakan bahwa saya sudah bertobat, dan ternyata hidup kita masih tinggal dalam kebiasaan lama, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita bertindak sesuai dengan kebenaran Allah. Mari kita memperhatikan keadaan kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan adalah harus menjadi prioritas utama kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa keberadaan hidup kita adalah hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka kita pastinya akan hidup dalam anugerah itu sendiri sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan secara cuma-cuma. Maka sudah seharusnya bertindak berdasarkan anugerah itu sendiri, yaitu bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertindak sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan keadaan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita belajar melalui kehidupan bangsa Yahudi ini. Mari kita bersama-sama belajar dalam kehidupan yang sedang dialami oleh bangsa Yahudi ini. Yang pertama adalah, mari kita belajar bahwa bangsa Yahudi merupakan prioritas yang utama. Jikalau saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sedang mengalami hal yang dialami oleh bangsa Yahudi, mari kita kembali memusatkan diri kepada Tuhan yang menjadi prioritas utama kita. Jangan kita melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah, yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah dialami oleh bangsa Yahudi ini adalah, kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tak henti-hentinya mengingatkan kami. Mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kembali mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang dalam hidup kami sering melupakan Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami masalah, kami seakan-akan Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kami. Seakan-akan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami. Ajarlah kami kembali untuk mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan ajarlah kami untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Menjadi umat yang taat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami dan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu telah selesai berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami
dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu terus dimuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya, amin.